Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuning Utami, NIM 1911311015. Jadi gizi kelas A akan mempresentasikan interaksi obat dan makanan. Serbuk, pengertian serbuk. Serbuk atau puyer merupakan campuran kering, obat dan zat kimia yang telah dihaluskan. Obat puyer biasanya bisa langsung diminum setelah dilarutkan dalam air dan aman bagi lambung. Bagi orang yang susah minum obat, pemberian obat puyer biasanya lebih memudahkan. Contohnya oralit. Oralit adalah obat untuk menggantikan kadar elektrolit dan mineral tubuh yang hilang akibat dehidrasi. Dehidrasi umumnya disebabkan oleh diare, muntah terus-menerus, aktivitas fisik yang berlebihan, maupun kondisi lain yang tidak disebutkan. Selanjutnya, squash saset adalah obat untuk terapi tambahan dalam menurunkan kadar kolesterol yang tinggi dalam darah atau hiperkolesterolemia. Obat ini merupakan obat keras yang harus menggunakan resep dokter. Squash saset mengandung zat aktif kolestiramin. Selanjutnya, serbuk termasuk golongan serbuk terbagi, tak terbagi, dan serbuk tabur. Berikut gambar dari oralit dan squash saset. Selanjutnya, kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang kapsul umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Contohnya, diapet merupakan obat herbal yang mengandung ekstrak daun jambu, biji, kunyit, buah mojokeling, dan kulit buah delima yang dikemas dalam bentuk sediaan kapsul. Diapet digunakan untuk membantu mengurangi frekuensi buang air besar. Selanjutnya, Alaxan FR10 kapsul, 10 kapsul adalah kapsul fast release atau FR yang bekerja cepat untuk meredakan nyeri otot di leher, pundak, punggung, sakit pinggang, paha, dan kaki, serta nyeri head dan sakit gigi. Kapsul, golongan kapsul, cangkang lunak, dan cangkang keras. Berikut gambar dari diapet dan Alaxan FR. Tablet. Tablet adalah campuran zat aktif dan zat pengikat, biasanya dalam bentuk bubuk yang dibentuk menjadi pedatan. Obat-obatan yang diberikan secara oral sangat lazim tersedia dalam bentuk tablet. Penggunaan kata tablet sendiri secara umum menunjukkan pada tablet obat. Tablet obat juga sering disebut pil. Contohnya, Pirexin 500 mg 10 tablet mengandung zat aktif parasetamol. Obat ini digunakan untuk mengatasi demam dan sebagai pereda nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri ringan lainnya. Selanjutnya, Cataflam-Fast adalah obat yang digunakan untuk meredakan rasa sakit pembekakan dan sendi yang kaku akibat artritis. Cataflam-Fast merupakan obat keras yang mengandung zat aktif diolofenage. Golongan tablet, tablet cetak, dan tablet kempa. Berikut gambar dari Pirexin dan Cataflam. Selanjutnya, pil. Pil sama dengan tablet, hanya pil berbentuk lonjong dan ada selongsongnya. Contoh, pil KB andalan TAP merupakan alat kontrasepsi oral yang dapat digunakan untuk menunda kehamilan. Selanjutnya, Cycloproquinova adalah tablet yang digunakan untuk persiapan terapi pengganti hormon, di mana kandungan dari Cycloproquinova ini adalah estradiol dan norgestrel. Dan ini gambar dari pil KB andalan dan pil Cycloproquinova. Selanjutnya, salep. Salep adalah sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Basis salep merupakan komponen terbesar yang sangat menentukan kecepatan pelepasan atau aksi dari obat, sehingga akan mempengaruhi khasiat atau keberhasilan terapi. Contohnya,
Gentamicin salep merupakan antibiotik berbentuk salep yang digunakan untuk mengobati infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri dengan cara menggunakan sintesis protein bakteri dengan mengikat subunit ribosom 30S yang menghasilkan membran sel bakteri yang rusak. Selanjutnya, Sagestam 0,1% salep merupakan sediaan topikal berbentuk salep yang digunakan untuk mengobati penyakit kulit akibat infeksi oleh bakteri yang peka. Golongan salep krim, pasta krim, Galanes unguenta. Dan ini gambar dari salep. Selanjutnya, emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Contohnya, suplemen vitamin untuk anak dan nutrisi untuk otak menjaga kesehatan fungsi pencernaan pada anak. Golongan dari emulsi adalah minyak dalam air dan A atau AM, air dalam minyak. Dan berikut gambar dari Scotch emulsi. Selanjutnya, ekstrak adalah zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara kimiawi. Senyawa kimia yang diekstrak meliputi senyawa aromatik, minyak atsiri, ester, dan sebagainya yang kemudian menjadi bahan baku proses industri atau digunakan secara langsung oleh masyarakat. Contoh, Garcia adalah suplemen dengan kandungan ekstrak kulit manggis. Garcia bekerja dengan merangsang pemulihan sel dan jaringan tubuh manusia yang telah rusak atau sakit sehingga sel dan jaringan dapat pulih kembali. Garcia juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan berikut gambar dari ekstrak manggis atau Garcia. Selanjutnya, obat tetes. Obat tetes disebut juga gutai, merupakan sediaan berupa larutan emulsi atau suspensi yang diberikan dengan cara ditetes. Beberapa jenis obat tetes meliputi gutai atau obat dalam, gutai oris atau tetes mulut, contoh Rohto obat tetes mata. Evisoliquid 10 ml mengandung dequalinum dan thymol. Dan berikut gambar dari obat tetes. Selanjutnya, imunoserum. Imunoserum merupakan sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian berkhasiat menetralkan toksin kuman atau bisa menular dan mengikat kuman, virus, atau antigen. Contoh, antibisa ular polivalen atau serum antibisa ular 2. Dan berikut gambar dari imunoserum. Selanjutnya, implan. Sebuah implan adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis. Permukaan implan yang kontak dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti titanium, silikon, atau apatit, ataupun bahan lain tergantung pada fungsinya. Contohnya implan andalan. Nah, seperti ini gambar dari implan, golongannya lentur dan keras. Selanjutnya, infus. Infus merupakan metode pemberian cairan dan obat yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Cairan yang diberikan melalui infus dapat berfungsi sebagai cairan pemeliharaan atau cairan resusitasi. Cairan infus akan diberikan ketika pasien melakukan perawatan di rumah sakit. Contoh, Ecosol NaCl 100 ml merupakan cairan infus yang mengandung NaCl 0,9% atau natrium klorida 0,9 gram dan aqua pro injeksi
hingga 100 mili. Infus ini digunakan sebagai pengganti cairan isotonik plasma, mengatasi kekurangan natrium klorida, alkalosis, hipokloremik, dan sebagai larutan pengantar untuk pengobatan tambahan. Golongan infus, infus elektrolit, infus karbohidrat, larutan irigasi, larutan dialisis, peritoneal, dan infus plasma expander. Dan berikut gambar dari infus. Selanjutnya, inhalasi adalah pemberian obat secara langsung ke dalam saluran nafas melalui penghisapan. Inhalasi adalah proses saat Anda menghirup oksigen melalui hidung masuk ke paru-paru. Udara yang masuk ke paru-paru kemudian disalurkan ke seluruh bagian tubuh agar sel-sel dan organ tubuh dapat berfungsi dengan optimal. Contohnya, golongan relivier atau pereda dan kontroler atau obat pengendali. Dan berikut gambar dari inhalasi. Selanjutnya, injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara menusuk jaringan ke dalam otot atau melalui kulit. Contoh, Norages injeksi adalah obat untuk mengatasi nyeri berat, akut, dan kronis. Obat ini merupakan obat keras yang harus menggunakan resep dokter. Norages injeksi mengandung zat aktif metamizole sodium. Golongan larutan dan berikut gambar dari injeksi. Selanjutnya, irigasi. Larutan irigasi adalah sediaan larutan steril dalam jumlah besar. Larutan tidak disuntikan ke dalam vena, tapi digunakan di luar sistem peredaran darah dan umumnya menggunakan jenis tutup yang diputar atau plastik yang dipatahkan sehingga memungkinkan pengisian larutan dengan cepat. Contoh, One-Med dan Hexidin. Golongan larutan steril. Dan berikut gambar dari HNH irigasi. Sediaan obat mata. Sediaan obat mata atau optalmika adalah tetes mata, oculogutae, salep mata atau oculenta, pencuci mata, koliria, dan beberapa bentuk pemakaian yang khusus, lamela, penyemprot mata, serta bentuk depoi yang dapat digunakan mata utuh atau terluka. Obat mata digunakan sebagai obat dengan efek lokal. Contoh, Cenpress adalah obat tetes mata yang mengandung karboksimetil selulosodium. Sediaan obat mata, tetes, dan salep. Berikut gambar dari obat tetes mata. Selanjutnya, plester. Plester ialah perban kecil yang digunakan pada luka yang tidak begitu serius untuk diberi perban besar. Plester ditemukan oleh Earle Dieckson pada tahun 1920. Plester berguna melindungi luka dari terbentur rusak atau kotor. Contohnya Hansaplast, kain elastis jumbo, One-Med Ultrafix, 3M Nexcare, Banges, waterproof transparent, Masterplast non-woven, adhesive plaster. Dan berikut gambar dari plaster. Selanjutnya, obat larutan. Obat larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia atau obat yang terlarut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang saling bercampur. Selanjutnya, suppositoria adalah obat solid atau padat berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum, atau suppositoria rektal.
vagina suppositoria vagina, atau uretra suppositoria uretra. Suppositoria umumnya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat, contohnya stolak, superheroid, suppositoria. Golongan suppositoria berminyak dan berlemak. Berikut gambar dari stolak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.